Shalom semua, selamat pagi yang di Indonesia, yang di Amerika selamat malam. Kita bersyukur di hari Senin yang pertama bulan yang ke-9 ini kita boleh bertemu lagi. Maafkan saya sepanjang bulan Agustus kemarin karena beda waktu, karena perjalanan sehingga saya sering absen, tidak hadir Senin, Rabu, Jumat. Hari ini bisa berkumpul bersyukur kepada Tuhan. Tema kita hari ini Matius 6. Ya, Matius pasal yang ke-6. Kita akan belajar Matius 6 mulai ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Nah, saya harap semua saudara-saudara dari Korak yang sepanjang malam kemarin saya pakai istilah perang besar dengan topik melayani apakah harus di dalam gereja. Nah, kiranya saudara yang masih bingung dengan tema itu, biarlah Matius 6 ayat 1 sampai 4 ini menjawab kebingungan saudara semuanya. Kalau saya sih nggak pernah bingung, karena sejak saya dipanggil Tuhan 49 tahun yang lalu, memang pelayanan yang Tuhan percayakan ya sudah seperti yang tertulis di Alkitab ini. Maka itu ketika pandemik ini muncul, walaupun bukan Tuhan yang menciptakan pandemik ini, COVID-19 ini, ya, semua kita pun tidak setuju dengan adanya si COVID ini, tapi kita tahu bahwa Tuhan sedang memakai COVID-19 ini untuk memurnikan gereja. Wah, cucu saya dari Manado ikut, ya Rebecca, senang sekali Opa kamu gabung. Nah, kalau kita perhatikan COVID ini, saudara, maka kita tahu ada hal positif yang Tuhan sedang buat, ya. Apa positifnya? Ya, ayat ini, ya. Kita akan baca, ya, ayat 1. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Nah, salah satu ya tempat yang bisa membuat orang melihat kewajiban agama kita, saya ulangi, salah satu tempat yang bisa melihat kewajiban agama kita dilihat oleh orang lain, yaitu di dalam gedung gereja. Kan bisa dilihat oleh orang lain. Maka itu Tuhan Yesus marah kepada murid-muridnya. Kalau kamu sembahyang jangan di perempatan-perempatan jalan. Jangan pakai jubah-jubah yang hebat-hebat itu. Ingat loh saudara. Jadi Matius 6 ini mengingatkan kita bahwa ibadah itu pribadi, bukan dilihat oleh orang. Maka itu COVID-19 membuat kita semuanya ibadah pribadi di depan HP masing-masing, istilahnya begitu. Nah, ini yang Tuhan Yesus inginkan. Perhatikan kalimat terakhir ayat 1. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Kalau apa? Kalau ibadah kita itu show, pameran, supaya dilihat oleh orang. Ingat Tuhan Yesus pernah berpesan, kalau kamu puasa, minyaki rambutmu, basuh wajahmu, supaya nggak kelihatan kalau kamu sedang puasa. Hebat nggak Tuhan Yesus itu? Artinya, Tuhan itu benci kemunafikan, kepura-puraan. Keren loh Tuhan Yesus berkata, saya suka itu. Tuhan Yesus berkata, jangan kamu pakai jubahmu yang panjang-panjang, yang mewah-mewah itu, supaya kelihatan agamamu. Aduh, itu senang sekali. Maka itu selama saya tinggal di Papua sampai hari ini, maaf, di pedalaman-pedalaman, masih orang ibadah itu maaf, cuma pakai koteka, pakai sali. Tuhan gak marah. Ayat 2. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan, mengumumkan hal itu
seperti yang dilakukan orang munafik. Lihat kalimat ini, di rumah-rumah ibadat. Bukankah itu gedung gereja? Dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Apa upahnya? Ya dilihat orang dan dipuji orang itu. Coba lihat berapa terjemahnya ayat 2 ini. Mencanangkan, memberi sedekah. Ya, hebat sekali. Ada yang komen di Facebook, COVID supaya Injil tersebar sampai ke dunia. Betul. Karena nggak perlu gedung lagi, nggak perlu sarana-sarana, alat musik semuanya. Oke, terima kasih yang komen di Facebook. Karena itu, ketika kamu memberi sedekah, jangan membunyikan trompet di hadapanmu seperti yang orang-orang munafik lakukan di sinagoga dan di jalan-jalan supaya mereka dipuji orang lain. Aku mengatakan yang sebenarnya kepadamu bahwa mereka sudah menerima upahnya. PS, jadi kalau kalian memberi sedekah kepada orang miskin, janganlah menggembar-gemborkan. Maaf, hal itu seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Mereka suka melakukan itu di dalam rumah ibadat dan di jalan raya supaya dipuji orang. Ingatlah mereka sudah menerima upahnya. TSI, kapan saja kamu memberi sedekah, janganlah pamerkan hal itu seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang hanya berpura-pura sebagai orang baik. Mereka suka memberi sedekah di depan umum, di dalam rumah-rumah pertemuan atau di simpang-simpang jalan, dan diiringi dengan bunyi trompet. Mereka melakukan seperti itu supaya dilihat dan dipuji banyak orang. Sungguh benar yang aku katakan ini. Hanya itu sajalah upah mereka. Berarti dari surga nggak ada upah apa-apa. Maaf ya saudara. Bagus. Setiap ada bencana alam di daerah manapun juga. Woi, gereja berbondong-bondong untuk datang menjadi berkat. Tapi kalau kita sudah baca 2 ayat ini, Matius 6 ayat 1 dan khususnya ayat 2. Maaf, saya harus bicara. Tidak sedikit gereja-gereja datang. Barangnya belum nyampe, spanduknya nyampe duluan. Bertobat hal seperti itu. Untuk apa? Kalau memberi, berilah. Gak usah pakai embel-embel. Gak usah bonceng nama semuanya. Cuma memberi Indomie 1 dus, panggil reporter TV supaya dimasukkan. Itu kan kurang ajar, betul. Tuhan Yesus tidak suka perkara-perkara seperti itu. Ingat itu baik-baik. Maka itu kalau masih ada yang sombong, memberi persembahan cuma 1 juta, namanya nggak ditulis, lupa diumumkan, marah-marah. Saya pernah begitu. Saya pernah jadi panitia, saya bilang pada bendara, sudah kembalikan aja yang 1 juta itu, kembalikan uangnya. Nggak usah diterima. Karena tidak menjadi berkat. Jelas ya? Maka itu ibadah itu pribadi. Hanya dengan Tuhan, nggak usah orang yang tahu. Ayat 3, Matius 6 ini, ayat 3. Kita lihat apa yang Tuhan inginkan atas kehidupan kita. Tetapi, jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Saya pertama membaca ayat ini, aduh, saya tertawa. Lah bagaimana tangan kiri, tangan kanan di satu badan? Kok yang satu kasih, yang satu nggak bisa ngelihat? Jadi kalau kita memberi, nggak usah orang lain tahu. Bahkan yang di samping kiri atau samping kanan kita pun tidak boleh tahu. Hebat nggak Tuhan ini? Ya udah, sendiri saja. Nah, oh ini ada yang komen lagi di Facebook. Indah, ibadah online bisa cari pendeta milih-milih dan beda ibadah sambil makan. Betul, nggak pakai baju pun bisa. Kalau lagi online, maaf ya saudara. Nah,
Maka itu tadi sebelum mulai kan ada guyonan di antara kita. Ada seorang yang suka rajin ikut Zoom. Tapi kok wajahnya nggak pernah nongol. Ternyata ya masih tiduran. Nggak apa-apa, nggak ada yang melarang kok. Yang penting hati kita hanya Tuhan yang tahu. Dan hidup ini jadi berkat kepada banyak orang. Itu yang lebih dipentingkan Tuhan. Bukan tata cara ibadah atau sikap ibadah kita. Ya, ayat 4. Ya, ayat 4. Jadi Tuhan itu serius hanya melihat yang di dalam hidup kita secara pribadi dengan Tuhan. Lalu yang kita buat untuk orang-orang lain, kita melakukan kehendak Tuhan, itu karena Tuhan tahu bahwa kita mau jadi berkat buat orang lain. Ayat 4. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, saudara, saya pernah bahas ayat ini, lalu ada yang tanya begini. Ya, tapi kalau kami tidak tahu, nggak dapat laporan, penggunaannya untuk apa, terus bagaimana dong caranya? Nah, saya jawab ada 2. 1, kalau saudara ingin tahu, sudah memberi, dipakai untuk apa? Kontak pribadi. Ya, seandainya yang diberi itu nggak sempat memberi laporan atau kegunaannya supaya nggak disalahgunakan. Saya setuju. Ada cara kedua. Ya, terserah saudara mau milih lakukan yang mana. Cara yang kedua adalah ya sudah. Kalau kita sudah memberi, nggak usah tahu mau diapakan, urusan dia dengan Tuhan. Misalnya apa yang kita beri itu disalahgunakan, saya ingin saudara menjawab pertanyaan saya. Kita ini pernah punya apa-apa sih? Jawab, kita ini pernah punya apa-apa? Enggak, kita lahir telanjang. Sadarkah saudara bahwa kalau kita bisa memberi, ada yang komen, sama sekali nggak punya apa-apa, betul. Saya masih ingat Pak Yakub Nawawi berkata, gigi aja pinjam. Mati sudah tua pasti ompong. Kalau ada orang sudah tua mati giginya lengkap, itu pasti gigi palsu, kata Pak Yakub. Ya gigi aja pinjam. Semuanya pinjam. Nah itu yang kedua. Jadi kalau kita memberi sudahlah terserah orang itu mau pakai apa. Seandainya mereka menipu, catat. Yang ditipu bukan kita. Karena kita nggak pernah punya apa-apa. Apa-apa yang kita punya kan milik Tuhan. Semuanya pinjam. Nah jadi kalau orang itu mau menipu, bukan nipu kita. Yang ditipu Tuhan. Wih, berani nipu Tuhan? Ya silakan kalau berani. Ngerti ya? Jadi ayat 4. Kalau saudara memang memberi dan ingin tahu digunakan untuk apa, langsung telepon, langsung tanya. Boleh nggak kami tahu? Nggak apa-apa. Nah, kalau mereka nggak mau menjawab, nah berarti ya udah lain kali nggak usah beri ke situ, gitu saja. Saya ulangi lagi TSI-nya ayat 4. Maksudku, orang lain tidak perlu tahu tentang pemberian sedekahmu itu. Dan Bapamu yang melihat apa saja yang kamu lakukan secara tersembunyi, lihat Bapa yang melihat loh. Dia sendirilah yang akan memberikan upah kepadamu secara terang-terangan. Saudara tolong catat ayat ini secara terang-terangan. Itu Bapa kita yang di surga. Jadi ayo dalam situasi masih COVID ini. Entah kapan pandemi ini berakhir, kita nggak ada yang tahu. Tapi yang penting hari-hari hidup kita isi dengan menyenangkan hati Tuhan. Yaitu melakukan apa yang Tuhan tulis. Jadi apapun juga yang saudara dan saya lakukan. Saya ulangi lagi, apapun juga yang kita lakukan. Saudara jadikan itu urusan pribadi kita dengan Tuhan. Dan kalau saudara ingin tahu, ya jadikan itu urusan pribadi kita dengan orang yang kita beri. Begitu saja. Tadi sebelum mulai juga pas sudah siap-siap, kurang 1-2 menit. Tentu ada yang ngajak diskusi. Bagaimana ini? Ada orang yang minta tolong pinjam. Nah, tanya,
Kita bisa menolong orang dengan meminjami, tapi kita tahu untuk apa. Nah, ternyata untuk bayar pinjaman online. Nah, itu salah. Pinjaman online gak bisa dibayar dengan hutang. Bertobat yang suka pinjam online. Udahlah, lebih baik kelaparan daripada pinjam online. Itu sadis loh, saudara, itu pemerasan betul-betul. Korbannya sudah banyak ribuan. Kenapa nggak mau bertobat? Jadi yang mendengar pelajaran ini dan saudara masih punya hobi pinjam online, hubungannya mengerikan, nggak akan terbayar. Tidak akan terbayar. Itu betul-betul setan. Pinjaman-pinjaman online, apalagi kalau sampai ada orang Kristen menggunakan memberi pinjaman online, harus bertobat. Engkau lintah darat yang pasti akan dihukum oleh Tuhan. Karena kau memakan riba, memeras darah orang. Dengar ya, kalau ada orang Kristen menjadi peminjam online bertobat, yang meminjamkan, itu sangat salah. Jadi kalau orang itu mau hutang, kan kita harus tanya untuk bayar apa. Nah, kalau membayar hutang nggak bisa. Hutang itu nggak bisa dibayar dengan hutang, makin dalam nanti. Hutang dibayar dengan pertobatan, kerja yang rajin, jual apa yang masih ada di rumahmu yang bisa dijual untuk bayar. Jelas ya, inilah peraturan yang Tuhan ingin kita miliki dalam hidup kita. 1 Timotius 6 ya. 1 Timotius 6 ini tentang ibadah. Nanti kita lihat beberapa terjemahnya. 1 Timotius 6. Oh, mulai ayat yang ke-6, maaf, 6 dan 7. Ayat 6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Nah, ada rasa cukup, itu kuncinya ibadah. AYT, akan tetapi kesalehan yang disertai rasa cukup akan memberikan manfaat yang besar. TL, terjemahan lama. Adapun ibadat itu sungguhlah besar labanya jikalau disertai dengan hati yang senang. BIS, memang agama memberikan keuntungan yang besar kalau orang puas dengan apa yang dipunyainya. TSI, tetapi secara rohani kita sungguh mendapatkan kekayaan besar kalau kita merasa puas dengan apa yang kita miliki dan tetap hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jelas ya, dari beberapa terjemahan ini kita menemukan itu. Nah, ibadah, hidup beragama, melakukan peraturan-peraturan agama untuk ibadah, bagus. Tapi motivasinya, jadi kesimpulan kita di ayat 6, 1 Timotius 6 ini adalah motivasi. Ternyata nggak cuma zaman sekarang. Orang beribadah, saya langsung katakan, cari kekayaan, cari keuntungan. Maaf loh saudara, itu bukan rahasia lagi. Orang-orang yang rajin beribadah, itu karena punya motivasi, karena punya tujuan cari keuntungan. Maka itu kan ada istilah begini di dalam kehidupan kita, ya, sebagai orang Kristen. Dulu waktu masih banyak masalah, kalau ibadah rajin. Setelah masalah ditolong, hilang. Nggak beribadah lagi. Dan alasannya banyak. Pernah nggak dengan istilah itu, saudara? Nah, itulah orang-orang yang tertulis di ayat 6. 1 Timotius 6 ini. Orang ke gereja, orang doa puasa, ya, itu harus diperiksa hatinya. Nah, kalau sampai ibadah kita motivasinya cari untung, maka itu pandemik ini memurnikan orang-orang seperti itu. Mau cari untung di mana nggak ketemu orang. Maka itu tidak sedikit ada orang rajin ke gereja, maaf itu, karena mau cari utangan di kebaktian itu. Jangan marah saya ngomong ini. Dan itu ada. Ada motivasi-motivasi tertentu dalam ibadah, dalam melakukan ritual keagamaan.
Maaf ya warga binaan, jangan marah saya berkata ini. Maka itu sampai ada beberapa kalapas yang usul kepada Pak Andreas. Bagaimana kalau kita buatkan absensi, buatkan sertifikat siapa yang rajin. Maaf ya, maaf. Kelihatan sekali selama pandemik ini tidak ada gereja-gereja yang datang ke masing-masing lembaga pemasyarakatan. Semuanya ibadah lewat online via Zoom. Lalu kelihatan rekan-rekan kita, saudara-saudara kita warga binaan yang motivasi ibadahnya cari bingkisan, cari bungkusan. Maaf. Pasti nggak mau ikut. Karena kalau ibadah online siapa yang bawa bungkusan? Jangan marah ya saya ngomong ini. Kira-kira betul warga binaan saya bicara ini? Ya, nah itu motivasi ibadah itu apa? Lagi sekali motivasi ibadah kita adalah untuk bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Maka itu semua terjemahan dari 1 Timotius 6 ayat 6 ada rasa cukup, ada rasa cukup, ada rasa cukup. Jelas ya untuk itu, wah itu ada yang komen, betul banget ya. Jadi semua kita lewat pandemik ini kita dimurnikan. Tuhan kita luar biasa. Ayat 7. 1 Timotius 6 ayat 7. Nah ini yang Tuhan sedang cari. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia. Dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Ayat. Sebab kita tidak membawa apa-apa ketika masuk ke dalam dunia. Dan kita juga tidak bisa membawa apa-apa ketika kita mati. Maksudnya keluar dari dunia ini. Ya, PIS. Sebab tidak ada sesuatu pun yang kita bawa ke dalam dunia ini waktu kita lahir maksudnya. Dan tidak ada sesuatu pun juga yang dapat kita bawa keluar. Maka itu orang-orang kaya perhatikan. Nah ini waktu TSI saya selesaikan dulu. Memang kita tidak membawa apa-apa ke dalam dunia ini ketika kita lahir. Dan sudah nyata juga bahwa harta apapun tidak kita bawa ketika kita meninggal dunia. Sebagaimana saudara banyak yang tahu, kami kan baru pulang dari Amerika. Dan kali ini cukup lama di daerah California atau di Los Angeles. Nah saudara cari di Google. Di LA ada 2 museum besar. Museum milik orang kaya. Saudara boleh cari namanya, tulisannya Getty. Getty. Itu orang kaya. Getty ini orang pertama di dunia yang menemukan kapal tanker. Itu tahun 1940-an. Kenapa Getty bisa menemukan kapal tanker? Karena waktu itu negara-negara Arab sudah tahu ada sumber minyak. Nah bagaimana caranya minyak itu bisa dibawa ke Amerika? Karena Getty pengusaha besar. Nah nggak mungkin dibawain pakai kapal-kapal kecil mau berapa ribu kapal. Nah dari situ orang ini menemukan, buat aja kapal tanker. Maka itu dia orang kaya sekali. Kekayaannya nggak terhitung. Tapi anak-anaknya rusak berat. Narkoba, hampir semua narkoba. Dia punya 17 cucu dari anak-anaknya itu. Karena anak-anaknya hobi kawin cerai. Nah saudara, kisah hidupnya tragis. Dia mati di dalam istananya yang mewah. Emasnya, perhiasannya macam-macam. Mati sambil terduduk di ruang tamunya yang mewah itu. Karena dia stres. Karena dia tidak meninggalkan warisan. Untuk siapa kekayaan sebesar itu, maka peraturan di semua negara di dunia. Kalau ada orang kaya tidak meninggalkan warisan yang tertulis untuk siapa, maka kekayaan itu diambil oleh negara. Nah, dari sekian banyak kekayaan Getty,
2 yang dipilih oleh pemerintah California, diambil oleh negara jadi museum. Saudara, begitu gedenya museumnya itu di Los Angeles, sampai kalau orang mau masuk ke museumnya harus naik kereta api. Karena begitu gedenya. Nah, kalau saudara ingin nonton filmnya, cari judulnya All Money in the World. Semua uang dalam dunia. Itu kisah tragis dari orang kaya. Kisah itu dimulai ketika salah seorang cucu kesayangan Getty, namanya Paulo, itu diculik oleh para penculik. Diculik. Minta tebusan. Sekian. Gak tahu berapa juta dolar, berapa miliar rupiah, gak tahu. Dia gak mau bayar. Ancaman terakhir, aku bunuh cucumu. Getty gak bilang ya bunuhlah, tidak. Tapi Getty menjawab, kalau aku bayar untuk Paulo ini, lalu aku masih punya 16 cucu yang lain, lalu kamu culikin semua. Apa aku harus bayar semua? Saudara, waktu Getty ngomong itu saya menangis. Betul juga. Terus mau bagaimana uang itu? Maka itu orang-orang kaya saya pesan, jangan tinggalkan warisan ke anak-anak. Lebih baik tinggalkan warisan iman ke anak-anak kita untuk hidup takut akan Tuhan. Saya sering berkata kepada banyak orang kaya, anak-anak pasti baik, namanya anak. Maaf ya, tapi mantu-mantu belum tentu. Maka itu dalam banyak kehidupan orang kaya penuh penderitaan karena mantu-mantu. Maaf ya, jangan tersinggung saya bicara ini. Maka itu ketika orang-orang kaya itu masih hidup belum mati, sudah sedih. Karena bagaimana pembagian ini? Maka itu betul apa yang tertulis di 2 Timotius 1 ayat 5. Paulus berkata kepada Timotius, iman yang kau miliki ini, aku lihat ada 2 Timotius 1 ayat 5. Iman yang kau miliki ini, Tim, aku lihat di hidup nenekmu Lois. Dan di dalam hidup ibumu Yunika. Nah, itu warisan iman yang betul. Saya baca karena ditayangkan. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Yaitu iman. Yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois. Dan di dalam ibumu Yunika. Dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ayete. Aku diingatkan dengan imanmu yang tulus. Yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois. Dan ibumu Yunika. Dan aku yakin sekarang hidup dalam kamu juga. TSI-nya. Lanjut Filipus. Saya ingat bahwa kamu sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Hal itu sangat terbukti bagi saya. Dan dalam sifat itu kamu mengikuti teladan nenekmu Lois dan ibumu Yunika. Nah, inilah warisan yang betul. Ya. Karena warisan iman kepada anak-anak membuat hidup anak-anak kita bahagia. Nggak bicara soal uang melulu. Jadi ibadah itu tidak boleh punya motivasi yang lain. Untuk keperluan kita sehari-hari, kita harus bisa berkata cukup dalam hidup ini. Bisa berkata cukup. Bisa menikmati rasa cukup dalam hidup itu menyenangkan luar biasa, saudara. Apa itu rasa cukup? Ayat 8, 1 Timotius 6. Jadi gampang sekali kita mau hidup dengan benar. Ya. Jadi kalau kita ingin punya lebih gak apa-apa. Asal kita berbagi. Itu yang kita punya lebih. Nah, 1 Timotius 6 ayat 8. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ayat jika sudah ada makanan dan pakaian, kita akan merasa cukup. Tetapi sedang ada pada kita makanan atau pakaian, biarlah kita berpada dengan itu. PS. Jadi kalau ada makanan dan pakaian itu sudah cukup. TSI. Jadi kalau sudah ada makanan dan pakaian, cukupkanlah diri kita dengan itu. Maka itu saya berkata, yang masih suka pinjam online bertobat. Berarti saudara nggak pernah rasa cukup dalam hidup ini. Nah, yang terlibat pinjaman online, jangan dibayar, serahkan diri
mau ditangkap, mau dipenjara, yaitu risiko. Nah, jangan mau bayar. Kalau saudara mau bayar, terserah. Tapi jangan pakai utang kalau bayar. Pinjaman online supaya saudara rajin bekerja. Cukupkan diri dengan apa yang ada. Begitu pula suami istri. Suami istri yang bisa berkata cukup untuk segala hal. Maka suami istri tidak akan ada setan di antara dua orang itu. Amin. Selama dua orang itu ada setan di antaranya, itu karena tidak pernah merasa cukup. Kurang. Maaf ya saudara, saya harus buktikan. Rasa cukup itu nggak cuma masalah uang, nggak cuma masalah macam-macam. Tapi ini loh, 1 Korintus 7 ayat 29. Coba saudara perhatikan. Papa kita itu luar biasa. Rasa cukup itu untuk semua hal. Kalau ada rasa cukup, maka hidup manusia tidak akan ada tuntutan. Manusia hidup yang tanpa tuntutan, itu manusia paling bahagia sedunia. Nggak menuntut. Suami istri yang nggak menuntut bahagia. Kita lihat 1 Korintus 7 ayat 29. Saudara-saudara, inilah pinjaman online itu apa? Nah, dia bisa nerangkan nggak ya? Sekarang ini pakai aplikasi orang bisa hutang. Itu pinjaman online. Jadi pakai aplikasi. Oke, saya baca. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini unik. Pertama saya baca ayat ini saya nggak ngerti apa sih maksudnya. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Aneh bukan? Hubungannya apa? Saya persingkat. Dengar baik-baik suami istri. Artinya, belajarlah untuk bisa berkata cukup dalam masalah seks dalam nama Yesus. Maaf saya berkata warga binaan, izinkan saya berkata ini ya. Karena semua kami yang di luar tahu. Maaf, kebutuhan biologis saudara yang di dalam LP. Tapi kalau semua kita yang sudah menikah bisa berkata cukup tentang masalah seks, yakinkan diri kita, setan pun gak akan bisa bekerja. Serius, tidak akan ada perzinahan, tidak akan ada perselingkuhan dalam pernikahan. Kalau masing-masing kita menggenapi 1 Korintus 7 ayat 29. Berkata cukup. Jangan izinkan setan mengganggu. Jangan izinkan setan merusak hidup kita dengan rasa kurang. Orang yang selalu merasa kurang akan penuh tuntutan dalam hidupnya. Karena dia kurang. Menuntut ini, menuntut itu. Di dunia ini ada seorang presiden yang sangat terkenal. Namanya John F. Kennedy. John Fitzgerald Kennedy. Itu presiden Amerika yang terbunuh tahun 63 yang lalu. Nah, salah satu yang diucapkan oleh Presiden Kennedy, dan itu dipakai oleh seluruh dunia sampai hari ini. Dia berkata, "Hai rakyat Amerika, jangan kamu berkata apa yang pemerintah buat untuk kami sebagai rakyatnya." Tapi Presiden ini berkata, "Tapi pernahkah kalian bertanya apa yang kalian buat untuk negaramu?" Wah, itu kata-kata keren sekali dari Presiden John F. Kennedy ini. Nah, seperti itu yang kita harus lakukan. Jangan kita cuma menuntut Tuhan, berkati aku, tolong aku. Tuhan buat ini, buat itu. Jangan. Pernahkah kita berbalik bertanya, apa yang kita bisa buat untuk kerajaan surga? Maka kalau saudara bisa berbuat untuk menjadi berkat buat kerajaan surga, berarti menjadi berkat buat orang sekitar kita. Yakinkan diri saudara dan saya, setan gak akan mempengaruhi kita. Jelas ya? Maka itu apa yang masih ada rasa kurang di hidup kita? Hai suami, jangan nuntut suami istrimu untuk memenuhi kekuranganmu. Hai istri, jangan nuntut suamimu untuk memenuhi kekuranganmu.
Biarlah masing-masing kita bisa berkata cukup dalam hidup ini. Woi, kalau kita bisa berkata cukup, hidup itu luar biasa. Saudara yakin gak saya mau katakan kalimat ini? Setiap kita yang bisa berkata cukup dalam hidup, setan gak berani dekat-dekat. Catat itu baik-baik. Kalau saudara dan saya bisa berkata cukup dalam hidup, maka setan gak berani dekat-dekat. Tuh kok bisa? Ya karena setan itu selalu cari orang yang merasa gak puas. Begitu setan ketemu orang gak puas, di situ mereka datang memanas-manasi orang itu. Sehingga orang itu hidupnya penuh dengan tuntutan. Kurang ini, kurang itu. Harus begini, harus begitu. Wah, jadi hidupnya ribut terus. Karena kurang ini, kurang itu. Maka itu saudara, jangan kita menjadi hamba iblis. Tapi mari kita menjadi hamba firman Tuhan. Karena kita melakukan firman dalam hidup kita ini. Maka kalau firman kita lakukan, sungguh neraka jadi kosong. Karena kita tidak melakukan kehendak neraka. Tapi kita melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Aduh, luar biasa. Jelas ya, untuk itu, ada yang tanya. Pemuda gereja saja nggak ada motivasi bikin ibadah Zoom buat pemuda. Itu gimana ya? Setidaknya itu bentuk perhatian. Perhatikan gereja buat anak-anak muda, betul. Kalau gereja tidak bisa memenuhi apa yang dirindukan oleh anak-anak muda, maka anak-anak muda nggak mau ikut ibadah. Walaupun diajak ibadah online pun anak-anak muda nggak suka. Karena membosankan. Itu dia. Ada yang komen ini. Berarti prosperity gospel, Injil kemakmuran, khotbah pendeta kaya-kaya, kena pandemi ini luntur. Betul, nggak laku. Ke Injil kemakmuran. Karena gedung gereja saya pada tutup semuanya. Seberang online. Betul sekali. Maka itu nggak usah sibuk dengan ibadah yang dilihat oleh orang. Karena Tuhan mau pribadi kita hidup benar di hadapan Dia. Di dalam segala hal yang kita lakukan. Jadi kalau saudara dan saya mau melakukan apa yang Tuhan inginkan ini, maka hidup kita itu bahagia tiap saat. Senang sekali untuk melakukan hal apa saja dalam hidup ini. Nah, kalau hidup seperti itu, yakinkan diri kita bahagia. Jadi buat kita uang, kekayaan, materi itu bukan segala-galanya. Ingat. Loh, kenapa bukan segala-galanya? Buktinya selama pandemik ini orang kaya pun nggak bisa memperpanjang umurnya walaupun uangnya banyak. Sedih bukan? Maka itu jangan berkata uang segala-galanya. Tidak. Buktinya hidup ini nggak bisa diperpanjang oleh uang. Jadi jelas ya. Maka itu mulai hari ini untuk kita mau menyenangkan hati Tuhan adalah berkata cukup. Maka setan nggak bisa bekerja dalam hidup kita. Satu ayat lagi. Nanti Pak Pendeta Ramon akan meneruskan. Masih 1 Korintus. Ya, pasal yang ke-6. Ya, 1 Korintus 6 masih. Ayat yang ke-11. Kita lihat berapa terjemahan Filipus. 1 Timotius 6 ayat 11. Ada satu kata penting. Ya, 1 Timotius. Bukan 1 Korintus. Maaf, 1 Timotius 6. Ayat yang ke-11. 1 Timotius. Turun lagi. Ya. Oke. 6 ayat 11. Tetapi engkau, hai manusia Tuhan. Kerennya julukan ini. Akan tetapi kamu sebagai manusia dari Tuhan. Tetapi engkau ini, hai hamba Tuhan. PS. Tetapi engkau adalah orang milik Tuhan. TSI. Tetapi Timotius. Ya. Tetapi Timotius. Bentar. Karena kamu adalah milik Tuhan. Oke, saya mau uraikan kata manusia Tuhan. Pernah dengar gak? Ada manusia harimau, manusia serigala, dan macam-macam. Nah, mari kita tanyakan diri kita. Ya, kita ini manusia apa? Tetapi engkau manusia Tuhan. Ayo jujur, kita manusia apa?
Ada nggak manusia duit? Ada. Ada nggak manusia emas? Ada. Hobinya itu pokoknya macam-macam. Maka itu coba tanya diri kita ini manusia model apa? Puji Tuhan kalau saudara dan saya adalah manusia Tuhan. Berarti hidup Tuhan nyata di hidup kita. Firman-Nya itu hidup dalam kita. Pesannya, jauhilah semuanya itu. Jauhi apa? Yaitu tadi saudara baca ayat 8, 9, 10. 1 Korintus 6. Jauhi soal duit, jauhi ketamaan, jauhi semuanya. Kejarlah keadilan, kejarlah ibadah, kejarlah kesetiaan, kejarlah kasih, kejarlah kesabaran, kejarlah kelembutan. Wah, luar biasa TSI-nya. Tetapi Timotius, karena kamu adalah milik Tuhan, jauhkanlah dirimu dari semuanya itu. Kejarlah terus hidup yang benar dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetap yakin kepada Kristus, berbuat kasih kepada semua orang, bertahan dalam penderitaan, dan tetap bersikap lemah lembut. Wih, luar biasa. Itu yang Tuhan cari di antara kita sebagai manusia Kristus. Sementara ada yang tanya, kalau dalam persekutuan ibadah ada saja orang yang tidak suka kepada kita dan suka kritik kepada banyak anggota lain, bagaimana menghadapi orang seperti itu? Nggak usah ditanggapi. Kalau nggak ditanggapi dia bosan sendiri dan nanti ngeritik bangku, gitu ya. Jadi tenang saja. Siap berubah mulai hari ini sebagai anak-anak Tuhan, manusia Kristus yang mempunyai dampak. Saudara, anak-anak saya warga binaan, jadilah berkat, jadi manusia Kristus. Bukan manusia narkoba, manusia judi, manusia mabuk, maaf. Jadilah manusia Kristus semuanya. Setuju ya? Tuhan menolong kita semuanya.